Siapa? Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita lanjutkan membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Apa yang masuk? Rosa. Sama? Raga. Kan ada yang tahu? Kepentingan keluarga. Kalau kalian masih ingat materi pada minggu lalu kita bahas tentang apa? Toleransi. Toleransi. Al-Kafirun. Tentang sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Apa itu sunatullah? Ketetapan Allah. Ketetapan atau ketentuan Allah. Perbedaan di Indonesia ada apa saja? Agama, suku, budaya, ras, bahasa. Agama sudah. Sudah. Apa yang harus kita lakukan terhadap perbedaan-perbedaan itu? Menghargai Dan menghormati. Sebagaimana Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kafirun bahwa kita harus saling toleransi antar umat beragama. Hari ini kita akan membahas mengenai usia balik. Apakah kalian sadar di dalam diri kalian ini ternyata ada yang namanya pertumbuhan? Tangannya tambah panjang, badannya tambah tinggi. Iya apa enggak? Iya. Apa yang ada yang dari bayi sampai sekarang masih kecil? Terus apakah kalian ada yang tahu di sini tentang apa sih usia balik itu artinya? Ada yang tahu? Tidak ada. Terus kalau misalkan kewajiban-kewajiban orang Islam, ada yang tahu apa saja? Apa yang harus dilakukan orang Islam? Sholat, apalagi kaji, apalagi sedekah dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban itu nanti akan berkaitan dengan usia balik. Pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik dapat memahami pengertian balik menurut bahasa dan menurut istilah serta tanggung jawab yang menyertainya dengan benar. Aktivitas kita pada hari ini
Kalau sudah selesai diskusi, hasilnya nanti dipresentasikan di depan kelas. Setelah presentasi, nanti kalian mengerjakan LKPD. Apakah kalian siap untuk belajar? Ready. Ini adalah kelompok belajar kita hari ini. Kelompok pertama ada Aratria, Akila Nova, dan Nafisa Selma, Muhammad Fando, sama Erlangga. Kelompok dua ada Aziza, Afifa, Kinar, dan Afia. Kelompok tiga ada Naira, Kamila, ada Rosa, terus Caca dan Marcel. Kelompok empat ada Alfi, Anala, Cantika, dan Irul. Itu ya kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Kelompok satu geser sebelah sini. Siapa saja kelompok satu? Geser artinya kelompok satu main bola geser. Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok satunya geser di Selma, geser sana. Selma kelompok satu kan? Sini geser. Pindah, ya. Kelompok dua yang satunya geser sana. Udah geser. Benar, geser. Ini kelompok tiga. Baik-baik video ini. Nah, video ini berisi tentang permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Perhatikan dengan baik ya. Lisa, umurku 10 tahun dan saat ini aku duduk di kelas 4 sekolah dasar. Kata orang-orang aku ini sudah balik karena aku sudah mengalami menstruasi. Menurut mereka, aku memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Tapi aku tidak mengetahui apakah balik itu dan apa kewajiban yang harus aku jalankan. Apakah teman-teman dapat membantuku menjawab permasalahan yang aku alami? Apa tadi? Siapa nama teman yang harus kita bantu? Apa permasalahan yang dialami Lisa? Menstruasi. Kata orang sudah balik, tapi Lisa itu gak ngerti apa itu. Tidak mengerti apa itu balik. Terus juga kata orang-orang kalau sudah balik harus melakukan beberapa kewajiban. Dan Risa tidak tahu kewajiban yang harus dijalankan. Maka dari itu Risa meminta bantuan kalian untuk mencari tahu apa sih balik itu dan apa kewajiban yang harus dijalankan. Siap untuk membantu Risa? Siap. Sebelum kalian mengerjakan bersama kelompok kalian, silakan amati video yang akan diputarkan oleh Gurfa. Lewat video ini nanti kalian dapat membantu Risa untuk memecahkan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Salah satunya adalah sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan tiang agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan tiang agama. Sholat telah diperintahkan kepada anak-anak sejak berusia 7 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah yang Lihat video tadi, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Silakan bantuan kalian kepada Risa ditulis di lembar kerja yang akan Gurfa bagikan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi satu kelompok mengerjakan satu lembar jawaban. Ini kelompok 1.
sampainya usia seseorang pada kedewasaan. Kewajiban setelah satu sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua adalah dua menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut syariat Islam. Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban untuk Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Tidak. Ya, salam terus kembali duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Nah, siapa Cantika sana? Cantika sana. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian balik menurut bahasa. Balik diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Secara istilah balik berarti telah sampainya usia seseorang pada tahap sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ayo silakan kita kasih tepuk tangan untuk Mama Tika. Ayo, baca di belakang kelas wajib dari diskusinya. Salam dulu temannya. Salam dulu. Assalamualaikum Sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian temukan untuk membantu bisa? Ada yang kelas? Pengertian balik menurut bahasa. Apa pengertian balik menurut bahasa? Dibaca. Baca. Arab yang memiliki arti sampai. Secara istilah balik telah sampainya perasaan. Terus apa kewajiban yang harus dilakukan orang balik? Satu, sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan tiang agama dan sebaliknya orang yang meninggalkan sholat berarti dia mengorbankan tiang agama. Sholat telah diberikan kepada anak-anak sejak berusia 7 tahun. 2. Menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut syariat. Islam aurat bagi laki-laki adalah anggota Ayo yang lain dengarkan dulu ya. Nanti sedangkan aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. 3. Mencari ilmu. Setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak lahir sampai meninggal dunia. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk nomor 3. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja beserta didik. Silakan kerjakan, dibaca dulu langkah-langkah mengisinya bagaimana. Silakan dikerjakan secara mandiri.
tubuh yang harus ditutupi. Kalau perempuan mana yang harus ditutupi? Seluruh badan kecuali tangan dan wajah. Kalau laki-laki mana yang harus ditutupi? Lutut dan sama. Pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Itu yang harus ditutupi. Terus yang ketiga mencari ilmu. Kenapa mencari ilmu diwajibkan? Karena apa? Ada hadis yang menyatakan bahwa setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib mencari ilmu. Nah, anak-anak, apakah kalian senang dengan pelajaran pagi hari ini? Aktivitas mana yang paling kalian senangi? Yang mana yang disenangi? Nonton video atau diskusi dengan temannya atau pas presentasi? Nonton video. Nonton video paling senang? Ya. Terima kasih. Anak-anak, tugas untuk minggu depan yaitu silakan baca materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan juga menurut ilmu fikih. Kalian bisa membaca materi tersebut di Al-Hikmah halaman 39. Setelah membaca materi, silakan lihat pada diri kalian apakah tanda-tanda balik itu sudah muncul pada diri kalian. Siap? Siap. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Sekian. Setelah ini silakan istirahat. Wa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipersiapkan. Persiapan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Isya, Alandra Noval, Alda. Hari ini kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagu profil Pancasila? Masih. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Berapa? Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Proyek kali ini kita akan membahas dan membuat proyek mengenai temanya adalah hidup berkelanjutan. Topiknya olah sampah menjadi berkah. Proyeknya nanti kita akan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Untuk aktivitas pertama nanti Purva akan memutarkan video tentang sampah adalah tanggung jawab kita. Mulai apa sih sampah itu, dari mana sampah asalnya, dan bagaimana cara kita membuang serta bertanggung jawab dengan sampah kalian. Kemudian yang kedua nanti Purva akan menampilkan video berisi penjelasan tentang pengertian sampah. Selama ini kita kan sampah adalah hal yang kita buang, tapi tidak tahu sebenarnya sampah itu artinya apa. Terus nanti Purva juga akan memutarkan video mengenai sampah, sampean membuang sampah kalau tidak dibuang pada tempatnya. Apa saja yang akan terjadi kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya. Terus Purva juga akan memutarkan video tentang ciri-ciri sampah organik dan anorganik, pentingnya memilah sampah, dan akan memutarkan video tentang memanfaatkan sampah dengan benar. Setelah kalian melihat video, memahaminya, belajar dari video-video itu, nanti kalian akan mengisi lembar kerja. Di sini ada jurnal siswa. Dari yang kita pelajari nanti silakan diisi di dalam jurnal ini. Masing-masing mengisi ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Ungkap. Sampah itu sumbernya dari mana? Dari kita, dari makanan, apalagi? Minuman, apalagi? Dari kegiatan apa ya sampah itu timbul? Apa? Jajan, masak. Kalau masak ibunya sampean pasti ada sampah yang dibuang. Dari jajan ada bungkus plastik yang dibuang ke tempat sampah. Dari kegiatan di pasar menimbulkan sampah. Dari kegiatan industri seperti pabrik, sampean pernah tahu pabrik gula? Pabrik gula itu ada limbah yang dibuang dari hasil pengolahan gula, itu ada limbahnya juga. Jadi semua aktivitas kita itu menghasilkan sampah. Nah, anak-anak, Purva akan memutarkan satu video. Silakan disimak dengan seksama. Jawab Dodo. Kini mereka sudah menjadi jagoan. Jagoan Dodo dan jagoan Mika pun membuka salah satu bungkusan. Wah, ternyata bungkusan ini isinya sampah. Kata Pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang
baik dari rumah tangga maupun industri. Tapi ada yang lebih lengkap lagi. Sampah itu bisa dikatakan adalah barang sisa dari kegiatan manusia yang sudah tidak bernilai lagi, tidak bisa dijual, tidak bisa selain tidak bisa dijual, tidak mempunyai nilai, tidak berharga. Itu namanya sampah. Kalau di lingkungan sekolah ini yang paling besar menghasilkan sampah itu siapa? Siapa? Itu ya, dari kegiatan apa? Jajan. Dari kegiatan beli. Sampai biasanya kalau beli jajan itu wadahnya apa? Plastik. Apalagi? Kertas. Biasanya ada yang mainan kertas dirobek. Itu kan jadi tidak berharga. Akhirnya jadi sampah. Apalagi? Misalkan dari jajan tadi, makanannya tidak habis. Nah, itu juga jadi sampah. Di sini ada, nanti kita bahas kalau di lingkungan sekolah itu ada 2 jenis sampah. Ada namanya sampah organik dan sampah anorganik. Kita lihat video berikut untuk mengetahui apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Berapa jenis sampah yang dijelaskan tadi? 2 saja. Organik dan non-organik. Kalau organik dapat terurai. Meskipun tidak diolah, dibiarkan saja, nanti lama-kelamaan akan hilang sendiri, terurai oleh bakteri. Contohnya apa? Sampah organik. Apa pisang? Sayurnya pisang, sisa sayur, lagi buah yang busuk, apalagi sayuran yang busuk, ranting, apalagi daun yang kering, daun jatuh itu termasuk sampah organik. Meskipun tidak disapu, nanti pasti akan terurai menjadi satu dengan tanah. Kalau tadi yang kedua sama apa? Anorganik itu tidak bisa terurai. Bagaimana caranya biar kita mengurangi sampah-sampah itu? Salah satunya kita olah. Diapakan, Mas Andre? Bakar. Jangan dibakar ya. Biasanya di lingkungan kita masih mengurangi sampahnya dengan dibakar. Padahal dengan dibakar itu menimbulkan masalah yang lain. Di lingkungan sekolah biasanya ada asapnya masuk ke dalam kelas. Nah, jadi batuk-batuk, sesak nafas. Nah, itu dampak kalau kita membakar sampah. Yang baik adalah kita olah. Tapi kita lihat masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Ternyata kalau kita di sini membuang sampah sembarangan itu masih belum terasa dampaknya. Tapi kalau kita buang di sungai, di hutan-hutan, di tempat yang tidak semestinya, itu akan menimbulkan dampak. Nah, sekarang kita akan memutarkan video mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan. Coba kita lihat banjir ya. Ini kemarin di Malang. Banjir. Kita lihat air banjirnya ada apa? Sampah. Ada plastik, ada ranting, ada sampai sepeda motornya ke bawah air banjir. Ini dampaknya
kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Karena banyak yang membuang sampah di selokan-selokan, di sungai. Jadi ketika hujan deras, sungainya tidak mampu menampung air. Jadi meluap, sampahnya itu terbawa. Lingkungan sekolah lebih banyak mana sisa makanan dan plastik? Plastik. Ternyata plastik itu selain bermanfaat juga ada bahaya. Kita lihat bahaya plastik. Sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahan kimia berbahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Zat ini kemudian dapat masuk ke tubuh manusia lewat sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Kedua, pencemaran udara. Sampah plastik sering dibakar karena mudah dilakukan. Nah, ini tadi yang dikatakan Mas Andre. Dibakar. Ternyata dibakar itu juga menyebabkan pencemaran udara. Kalau dibakar, asapnya terhirup manusia, mengganggu pernapasan. Jadi sesak nafas. Keempat, mengurangi hasil panen. Ini dapat terjadi karena kesuburan tanah berkurang. Penyebabnya adalah tumpukan sampah plastik di atas permukaan tanah yang menghalangi penyerapan air dan peredaran udara dalam tanah. Selain itu, lahan luas yang dibutuhkan untuk menampung sampah plastik yang banyak mengurangi lahan yang tersedia untuk pertanian dan lainnya. Kelima, menyebabkan banjir. Ketujuh, termakan hewan laut. Beberapa hewan laut seperti penyu dan burung laut mengira plastik sebagai makanan mereka. Penyu kerap mengira plastik sebagai ubur-ubur. Penyu akhirnya bisa mati karena plastik yang termakan tidak dapat dicerna. Gimana caranya? Salah satu untuk menanggulangi adanya sampah yang banyak adalah dengan cara memilah dan memilih sampah. Pernah dengar ada program atau biasanya di fasilitas umum seperti di alun-alun, di pinggir-pinggir jalan raya itu ada beberapa tempat sampah. Pernah tahu? Ya. Nah di situ ada ditulis di tempat sampahnya sampah organik. Berarti yang masuk ke sampah organik adalah sisa makanan, terus buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Terus biasanya ada juga ditulisi sampah plastik, berarti sampah anorganik. Terus kenapa kok pengolahan sampah seperti memisahkan itu sangat penting? Kita lihat. Karena ternyata seperti yang kita lihat tadi, sampah adalah salah satu perusak lingkungan kalau kita tidak bisa mengelolanya. Kalau kita biarkan begitu saja, tidak diolah, sampahnya akan merusak lingkungan. Ada di tempat-tempat, kemudian diserap ke dalam tanah, tanahnya jadi beracun, tanahnya ditanami sayuran-sayurannya kita makan, kita jadi terganggu kesehatannya. Ada juga yang ke hewan-hewan. Terus, dengan memilah dan memilih sampah, berarti kita juga menjaga kesehatan diri kita, menghindari dampak-dampak sampah yang bisa merusak atau mengganggu kesehatan manusia. Terus selanjutnya, mengurangi tumpukan sampah di laut. Bayangkan, kalau sampah-sampah plastik itu Mas Bagus, sampah plastik sampean itu bekasnya makan mie, cupnya dikumpulkan, kemudian cupnya dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan. Nah itu kan sudah mengurangi kita untuk membuang sampah ke laut. Terus selanjutnya meningkatkan kebersihan lingkungan. Kalau sudah dipilah-pilah baru bisa kita manfaatkan. Kalau yang organik bisa dibuat untuk apa? Yang organik pernah dengar pupuk kompos? Pernah dengar pupuk kompos? Pernah apa enggak? Pupuk kompos itu adalah pupuk yang diciptakan dari sisa-sisa bahan makanan dengan cara tersendiri, ada pengolahannya. Kemudian kalau misalkan yang
bisa digunakan jadi pot. Terus kaleng bisa digunakan jadi pot. Terus ada lagi, ya, kerajinan tangan itu juga dari plastik bekas. Itu buatnya dari kresek, di rangkai, dijadikan bunga dan lain sebagainya. Setelah melihat video dan penjelasan dari Urfa, sekarang gantian kalian harus mengisi lembar kerja ini. Silakan diisi dulu nama lengkap, di situ sama kelasnya. Terus di sini ada apa yang kamu pelajari hari ini. Silakan ditulis dengan bahasa kalian sendiri. Terus tuliskan apa saja yang kalian pelajari hari ini. Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Membakar sampah akan menyebabkan polusi udara. Ya, betul sekali. Membakar sampah akan menyebabkan polusi udara. Siapa lagi yang berani berpendapat? Apa saja jenis-jenis sampah? Jenis